Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lesi, halo. Waalaikumsalam Bu Endang. Terima kasih ada Ibu Nike Kurnia Dewi, MPD selaku PP yang sudah hadir di sini, yang selalu setia. Dan terima kasih kepada Bu Yesi, rekan sejawat yang support banget nih untuk mendukung program coaching tersebut di Aksi Nyata Modul 2.3. Alhamdulillah. Bu Yesi gimana? Sehat hari ini? Sehat, Mam. Mam En gimana hari ini? Alhamdulillah sehat. Tadi udah mengadakan ini ya, kita coaching di kelas ya. Iya. Ada praktek di kelas. Kemudian sebelumnya ada beberapa pertanyaan nih terkait proses pembelajaran yang tadi sudah disampaikan di kelas oleh Bu Yesi. Ada beberapa hal yang mungkin bersama-sama nih kita mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang tadi sudah dilakukan. Nah, setelah tadi kita laksanakan, gimana nih perasaannya Bu Yesi? Alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan praktek baik saya di kelas dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi. Di kelas tadi saya melihat anak-anak yang begitu antusias, jadi saya juga ikutan antusias, Mam. Ternyata pembelajaran diferensiasi ini membuat anak lebih antusias, semangat dan aktif. Jadi itu salah satu positif ke guru juga, jadi lebih semangat dan antusias. Jadi lebih menumbuhkan positifnya ya. Iya, betul. Anak. Oke, selanjutnya kira-kira nih area pengembangan apa nih yang akan lebih ditekankan? Baik, tadi saya waktu praktik saya akan mengembangkan pada aspek pengetahuan dan keterampilannya. Nah, kalau misalkan apa yang harus saya kembangkan lagi, sepertinya di bagian keterampilannya begitu. Karena tadi kan baru diskusi kelompok. Nah, jadi saya ingin mengembangkan lagi untuk anak agar mereka bisa membuat poster iklan slogannya itu secara mandiri. Jadi iya, jadi kalau tadi kelompok, jadi saya pengen mereka membuat tapi sendiri begitu. Tidak berkelompok lagi. Jadi individu ya. Individu. Tadi kalau tadi udah kelompok, nah sekarang mau mencoba individu personal. Iya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran yang telah dilakukan tadi apa saja itu ya, dari langkah-langkah awalnya? Oh iya, langkah pembelajarannya tadi saya awali dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Di dalam kegiatan pendahuluan pasti saya awali dulu dengan berdoa ya, berdoa di awal, salam, mengkondisikan kelas juga. Kemudian di sana ada kesadaran diri anak untuk mempersiapkan pembelajaran sebelum berdoa. Kemudian tidak lupa juga kesadaran diri untuk untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu sebagai bentuk nasionalisme. Kemudian saya mengajak anak-anak untuk mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan disampaikan hari ini. Kemudian saya juga tidak lupa membagikan link pembelajaran untuk diferensiasi konten saya. Ada yang bentuk video, ada yang bentuk gambar. Ada untuk anak yang minat membaca gitu, saya bagikan teks, gambar. Untuk anak yang audiovisual saya membagikan video. Kemudian saya juga tidak lupa menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian saya juga membuat tes diagnostik atau tes pengetahuan awal murid. Kemudian saya lanjutkan untuk kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti saya mengawali dengan membuka PowerPoint. Di sana saya menyampaikan PowerPoint, menyampaikan beberapa contoh iklan, poster, dan slogan sebagai materi awal yang saya sampaikan. Kemudian setelah itu saya membentuk kelompok. Satu kelompok ada 5 orang. Di dalam kelompok itu saya beri LKPD. LKPD-nya berupa membuat iklan, poster, dan slogan sesuai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, untuk diferensiasi prosesnya di sana, untuk anak yang suka video begitu, anak ada yang membuat videonya berupa membuat iklannya berupa video, tag video. Ada juga kelompok yang hobinya gambar, dia membuat poster, menggambar. Di situ ada kreativitas. Kemudian ada juga anak yang membuat gambar tapi lewat media. Medianya adalah media Canva. Di situ anak-anak membuat video Canva secara berkelompok. Jadi di situ ada diferensiasi proses yang berbeda-beda.
Kemudian setelah selesai, anak-anak presentasi kelompok. Kemudian ketika presentasi kelompok, kelompok yang lain menanggapi, juga menilai bersama saya, guru, sebagai fasilitator. Kemudian pembelajaran diakhiri dengan kegiatan penutup. Kegiatan penutup selalu diawali dengan refleksi pembelajaran, kemudian menyimpulkan pembelajaran, kemudian rencana tindak lanjut pada pertemuan berikutnya, kemudian ditutup dengan berdoa. Begitu Ibu. Iya, luar biasa yang banget saya, ini Bu Yesi, keren banget. Yang saya praktekkan di kelas. Iya, terima kasih, sudah luar biasa banget nih Bu Yesi, menginspirasi saya nih untuk menjadi lebih baik lagi. Iya Ibu. Oke, baiklah, untuk selanjutnya kira-kira pengembangan yang tadi itu sejauh mana keberhasilannya? Baik. Apakah ada yang belum atau yang sudah? Iya, alhamdulillah karena kegiatan belajarnya kan dalam hal ini kolaborasi ya Bu, karena masih diskusi kelompok. Jadi alhamdulillah kalau menurut saya, pengamatan saya, observasi saya itu sudah berhasil. Karena apa? Karena mereka masih bekerja kelompok. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan, saya ingin mengembangkan tapi secara individu. Nah, itu mungkin PR saya untuk berikutnya. Jadi menurut saya sudah berhasil, tapi itu baru diskusi kelompok. Jadi PR saya adalah bagaimana biar keterampilan ini ada pada setiap diri anak, individu. Begitu. Iya. Baiklah, untuk ini berbicara tentang kendala ya. Apa saja itu kira-kira yang sudah dilakukan tadi pembelajaran di kelas, kendala yang dihadapi itu kira-kira ada atau tidak? Baik. Ada ada Ibu. Kalau kendala pasti ada. Salah satunya mungkin kalau dalam diskusi kelompok masih ada beberapa anak yang belum terlalu aktif dalam diskusi, itu juga ada. Kemudian ada anak yang belum terlalu aktif dalam diskusi dan masih malu-malu juga saat presentasi juga ada. Kemudian yang paling teknis paling waktu sih menurut saya, karena saya kan menggunakan waktu 2 jam pelajaran, sedangkan tujuan pembelajarannya kan keterampilan. Jadi menurut saya waktu 2 jam itu masih kurang. Masih Begitu. perlu tambahan waktu ya berarti ya. Nah, dengan kendala tadi kira-kira apa itu yang hal-hal yang bisa terjadi itu karena apa itu kendala-kendala tersebut? Mungkin kalau menurut saya penyebabnya itu lebih ke motivasi motivasi dalam diri anak itu, motivasi intrinsik dalam dirinya itu kurang. Begitu. Jadi mereka perlu, karena motivasi intrinsiknya kurang, jadi mereka perlu motivasi dari luar, salah satunya adalah dari guru. Bagaimana mereka bisa aktif dalam diskusi dan presentasi kelompok. Support berarti ya. Betul. Yang penting itu support dari guru ya. Iya. Baiklah Mbak Isi, untuk berbicara tentang solusi nih, solusi dari kendala-kendala ke depannya kira-kira apa yang harus kita selesaikan, kita ambil, insight-nya itu kira-kira apa itu? Untuk solusi yang pertama yang terkait masalah waktu, mungkin yang pertama untuk persiapan, begitu. Untuk persiapan karena waktu 2 JP kan tidak cukup. Jadi persiapannya mungkin bisa dari pertemuan sebelumnya atau persiapannya sudah dikondisikan dari rumah terlebih dahulu. Jadi anak sudah belajar membuka-buka poster iklan slogannya sudah dari rumah, sehingga ibaratnya kalau sudah di kelas itu tinggal eksekusi atau pelaksanaannya. Itu menurut saya salah satu solusi dalam waktu. Kemudian solusi yang saya berikan untuk siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompok, biasanya saya membagi Ibu. Jadi kelompok itu antara anak yang aktif dan yang tidak aktif itu saya campur. Jadi di dalam satu kelompok yang aktif mudah-mudahan bisa memotivasi yang kurang aktif, begitu. Jadi tidak homogen. Jadi di dalam satu kelompok ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Kemudian untuk presentasi kelompok juga sama. Diharapkan ketika mereka satu kelompok dengan siswa yang aktif dan yang tidak aktif ini bisa termotivasi dari siswa yang aktif. Berarti kelas dibuat hetero ya, heterogen ya, bercampur, berkolaborasi gitu. Iya, betul. Kira-kira akan dimulai kapan ini perubahan tersebut? Insya Allah secepatnya. Sekarang sudah praktik baik nih, hasilnya sudah tahu. Hasilnya sudah tahu. Insya Allah saya praktekkan pada
pembelajaran berikutnya. Oke, di kelas yang sama. Di kelas yang sama, betul. Atau kelas yang berbeda juga kelas bisa yang ya. betul sekali. Gitu ya. Jadi kita berusaha untuk di berbagi kelas ya. Iya. Iya, baiklah untuk selanjutnya nih, kita kan ketika mau melaksanakan sebuah pembelajaran otomatis butuh support ya. Betul. Dukungan. Nah, kira-kira yang dibutuhkan dukungan ini dari siapa saja nih, Bu Yesi? Untuk dukungan semua pihak ya Ibu yang terlibat, tidak hanya di kelas tapi di sekolah juga. Saya butuh dukungan dari tentunya dari yang paling pimpinan yaitu dari kepala sekolah. Kemudian saya juga butuh, karena saya kan di kelas praktek baik, berarti saya butuh dukungan dari orang tua dan murid tentunya. Kemudian siswa ya. betul. Kemudian rekan sejawat juga penting sekali, Ibu. Rekan sejawat juga penting sekali supportnya. Kemudian sarana prasarana dan sebagainya juga sangat mendukung praktik baik saya. Oke, ya. Terima kasih nih Bu Yesi dari praktik baiknya, dan apa tadi sudah detail banget disampaikan secara keseluruhan dari wawancara kita pasca observasi, dan ini sangat menginspirasi sekali untuk Bu Yesi nih. Kemudian untuk selanjutnya nanti mudah-mudahan akan lebih bagus ya di kemudian, akan lebih baik, bisa dipraktekkan ke kelas yang lain. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yesi. Sama-sama. Silakan dari PP mengevaluasi. Bu Nike, silakan Bu Nike untuk mengevaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan kilas balik mengobservasi tentang langkah-langkah dalam proses coaching tadi, menggunakan model tanya seperti apa. Yang pertama, tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Dalam pelaksanaan coaching tadi, coach sudah menyampaikan pembukaan dengan baik. Kemudian terdapat stimulus untuk memandu coach sendiri, dan sudah menyampaikan apa sih tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan coach tadi. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang memancing. Kemudian coachingnya sendiri itu mengeluarkan segala permasalahan yang ada dalam mengarahkan untuk mencapai tujuan dari coaching ini seperti apa. Kemudian yang kedua adalah identifikasi, di mana di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi dari coach itu sendiri. Di sini coach sudah berhasil melalui langkah pertama, yaitu dalam konsep coaching kita sudah dilalui dengan baik. Pada identifikasi ini terdapat pertanyaan yang bersifat terbuka dan menggali potensi dari coach untuk mengeluarkan berbagai masalah dengan caranya sendiri. Kemudian ditampilkan jawaban-jawaban dari pertanyaan itu tadi, mampu membuka potensi dirinya. Berpikir untuk mampu menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam kelas ketika proses pembelajaran. Kemudian mencari solusi sendiri, sekaligus dengan cara yang proaktif. Jadi di sini coach sudah memberikan pertanyaan, umpan balik cukup memadai dengan kegiatan coaching ini. Kemudian alur yang ketiga adalah rencana aksi, di mana di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Tadi sudah ditunjukkan dengan munculnya pertanyaan terbuka, pengambilan keputusan sendiri oleh coach mau seperti apa sih dari permasalahan yang terjadi, langkah yang akan ditempuh mau seperti apa. Dengan aktivitas jawaban yang sangat baik dan spesifik, dan ada kata-kata yang untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen dari coach untuk menjalankan rencana aksinya. Tadi sudah saya simak dengan baik, di mana